Om Swastiastu, Om Awigena-mastu Namo Sidam. Salam Namo Buddhaya, salam rahayu buat kita semua. Assalamualaikum saudara-saudara semua, para pemirsa di Gandemayu Channel. Kali ini saya kembali hadir dalam session benda bertuah pusaka alam. Ya, kali ini saya mau berbagi tentang berbagai jenis buah kelapa atau kelapa yang dianggap bertuah dari versi kami. Oke, sebelum saya lanjutkan, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh, karena video ini saya bikin bertepatan dengan Hari Raya Banyu Pinaruh. Ya, sekilas informasi hanya sebagai edukasi ya dari versi saya. Di Bali, di Hari Saraswati kita mengadakan upacara persembahyangan karena merupakan simbolis turunnya ilmu pengetahuan Sang Hyang Ibu Aji Saraswati. Kemudian esok harinya kita melakukan yang namanya upacara pengelukatan atau pembersihan aura negatif dalam tubuh yang disebut dengan Banyu Pinaruh. Ya, video ini saya bikin bertepatan dengan Hari Banyu Pinaruh. Ya, tepatnya hari Minggu ya, setelah Hari Raya Saraswati di versi Hindu di Bali ya. Jadi teman-teman, para semeton yang mau Bali, saudara-saudara semua, para pemirsa di Gandemayu Channel, para sedulurku, para bolangker, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa ya. Oke, nggak panjang lebar, saya akan langsung ke topik tentang pusaka alam kelapa yang dianggap bertuah untuk sarana obat pengobatan non medis dari versi saya di Bali ya. Jadi seperti kita ketahui, buah kelapa itu sangat sekali penting dan banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk bikin santan ya namanya ya, untuk bikin minyak tradisional, untuk kebutuhan segala macam kue ya, atau juga dipakai sebagai es kelapa muda, terutama kelapa yang muda. Wah, mantap sekali ya kalau kelapa muda itu dijadikan es kelapa muda, atau yang muda saja, yang kelapa muda itu diminum, itu bisa membuat tubuh kita merasa segar sebagai melancarkan peredaran darah dalam tubuh juga. Di versi kami, di versi saya, buah kelapa hijau, buah kelapa muda yang maksud saya itu sangat bagus untuk membantu proses pencernaan, menyeimbangkan energi dalam tubuh kita ya. Jadi buah kelapa di Bali itu sangat banyak manfaatnya, terutama buah kelapa muda ataupun kelapa yang sudah tua kita pakai sebagai sarana persembahyangan yang namanya daksine, dan kelapa muda kita pakai sebagai sarana atau mediator untuk menetralisir energi negatif yang kita sebut dengan pengelukatan, terutama kelapa muda atau di Bali disebut dengan kelungah ya, kelapa yang muda yang ada airnya, yang berwarna orange ya, atau disebut dengan kelapa muda gading, nyuh gading gitu ya, nyuh gading. Kemudian ada juga kelapa muda yang warnanya lain, itu tidak menutup kemungkinan untuk sarana-sarana tertentu, namun lebih dominan dari versi saya. Kalau kelapa muda yang warnanya hijau itu dipakai sebagai obat. Kalau yang berwarna gading ya, kuning ya, kalau di Bali kita sebut gading, itu dominan sebagai sarana untuk pengelukatan atau dalam tanda kutip
bahasa umumnya mungkin membersihkan aura negatif dalam tubuh dalam upacara pengelukatan, atau yang disebut dengan, kalau bahasa yoganya itu di dunia universal ya, untuk seluruh dunia, bahasa Inggrisnya apa, water blessing ya. Water blessing sarannya ya adalah kelapa gading. Oke, kali ini untuk masalah upacara dan lain sebagainya, dari kelapa muda gading ataukah hijau ataukah daun muda dari kelapa itu biasanya kita pakai sebagai canang. Saya tidak ungkap terlalu banyak itu karena itu bukan ranah saya ya. Jadi ranah saya itu ada di channel lain yang lebih mengenal dan mendetail tentang arah ke sana, yang dikutip dari berbagai lontar-lontar tertentu yang mengungkap tentang itu. Biar saya nggak salah, karena memang saya jujur, saya bukan ranah ke sana, tidak berdasarkan lontar, namun saya berbagi berdasarkan pengalaman juga studi banding daripada teman-teman, khususnya ke seputaran pusaka alam, tumbuh-tumbuhan yang konsepnya untuk pengobatan dan untuk tuah filosofi dan tersendiri. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ada beberapa kelapa yang dianggap bisa sebagai obat atau sebagai sarana untuk pengobatan. Satu itu kita sebut dengan kelapa sudemale. Kelapa sudemale itu biasanya banyak yang mengenal, warnanya agak hijau. Kalau hijau agak kecil itu dianggap sudemale. Namun dari versi saya dan studi banding dari berbagai teman-teman yang tahu tentang itu, buah kelapa sudemale itu memang biasanya itu yang berwarna hijau kecil, namun yang ada keistimewaan, artinya bukan keistimewaan namun kurang normal gitu ya, seperti bambu itu abnormal. Jadi ada warna kulitnya itu kadang bercak-bercak, mungkin agak, namun tidak mengurangi bahwa di dalam kelapa itu tidak ada air gitu. Artinya agak bengkok dia, ada agak warnanya nggak menarik ya. Itu sebenarnya yang dinamakan kelapa sudemale. Dia diambil daripada katanya itu male. Male itu dalam artian kurang normal begitu ya, kurang normal. Namun yang kurang normal itu sebenarnya jauh bisa memiliki manfaat tersendiri ketika kita mengungkap lebih dalam ya. Jadi itu kelapa sudemale. Kemudian yang kedua, kelapa udang ya, udang ya. Jadi kenapa dihubungkan dengan binatang? Kelapa udang, banyak mengenal yang namanya kelapa udang, nama saja, namun tak pernah tahu bahwa kelapa udang itu seperti apa ya. Jadi kelapa udang sebenarnya ada yang menghubungkan konsepnya dengan kelapa wulung. Ketika membuka kelapa itu ada kelapa itu berwarna agak seperti warna udang, agak kemerahan. Bisa saja disebut kelapa wulung, nyuh wulung, atau nyuh udang. Begitu ya. Kalau biasanya dilihat dari pohonnya, kelapa udang itu biasanya ada daunnya itu seperti agak melilit-melilit gitu ya. Itu dari berbagai sumber yang saya kutip. Namun lebih identik kelapa udang itu dihubungkan sama, kalau orang bilang tuh kelapa wulung. Itu juga bisa dipakai untuk sarana obat, atau kalau di Bali disebut dengan tambe. Kemudian bisa yang tua itu dijadikan minyak, sarana untuk minyak yang namanya tambe. Dari sudut kepercayaan berbagai teman yang bergerak di bidang membantu sesama, atau yang di Bali disebut balian, kalau di bahasa ininya dukun ya, atau paranormal. Biasanya salah satu dari buah kelapa wulung itu dipakai sarana begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kelapa rangde ya, rangde. Jadi banyak yang mengenal itu kelapa rangde, atau kalau di Bali disebut nyuh rangde. Kok serem sekali ya namanya rangde. Kalau di Bali rangde itu adalah
simbolis daripada manifestasi daripada kekuatan Dewa Siwa yang saktinya adalah Dewi Durga ya, Rangde ya. Mungkin teman-teman yang ada di luar Bali mungkin pernah melihat di televisi atau apa di Bali kita punya yang namanya Rangde atau Barong ya, seperti ya disimboliskan seperti kekuatan daripada saktinya Dewi Durga, bukan saktinya tapi manifestasinya, maaf sugero pukulun Bang Denenten Kenipur Rawe. Itu biasanya ada tarian yang berbentuk tarian Rangde ya. Jadi dari kelapa itu juga ada namanya kelapa Rangde atau di Bali disebut dengan Nyoh Rangde. Seperti apa kelapa Rangde yang banyak orang tahu nama, tetapi banyak juga yang tidak tahu. Jadi kali ini saya mau berbagi, bukan berarti saya lebih tahu, namun ini dikutip dari berbagai sumber ya. Jadi yang disebut dengan kelapa Rangde itu menurut berbagai sumber dan menurut pandangan saya sendiri itu adalah kelapa yang daunnya ya. Jadi ini dilihat dari tumbuhnya dari pohon kelapa. Daunnya itu semua menghadap ke bawah. Kayak Rangde itu semua ke bawah ya, rambutnya sampai ke pertiwi, ke tanah gitu ya. Jadi daunnya itu semua ke bawah. Dalam artian tidak hanya daun, bukan daun yang muda gitu. Jadi sulit ya, kalau kelapa itu daunnya semua ya, berarti agak-agak ke atas seperti ini. Seperti di gambar ini saya tampilkan ya. Jadi daun kelapa yang sudah kering itu biasanya keringnya turun beberapa hari kemudian itu akan jatuh. Namun dalam kelapa Rangde ini, Nyoh Rangde ini, dia akan bertahan lama sampai ada 7 lebih dari 5 daun yang namanya di Bali danyo itu menghadap ke bawah. Jadi secara konsep kita sebut itu Nyoh Rangde. Jadi ketika berbuah, kelapa itulah yang dipercaya mempunyai filosofi, mempunyai tua, bisa dipakai dengan sebagai obat, baik sebagai minyak rambe atau sebagai ramuan herbal berbentuk jamu. Ya, tergantung daripada sang pelakon atau sang penolong atau yang menggunakan buah kelapa itu sebagai mediator. Ya, itu berarti 1, 2, 3 ya, berarti Nyoh kelapa sudah male, kelapa udang, kelapa Rangde sudah. Kemudian yang keempat itu ada kelapa kembar. Kelapa kembar ya, kelapa kembar sebagai sarana atau mediator untuk pengobatan. Ya, filosofinya jadi untuk sarana pengasihan atau sarana untuk menolong mengobati orang yang sakit. Jadi apa yang disebut dengan kelapa kembar? Jadi banyak teman-teman yang mudah mungkin sudah tahu nih kelapa kembar, terutama yang pecinta bonsai kelapa ya. Ada yang kembar, ada juga yang kembar 3 sampai kembar 4 ada saya lihat di para pecinta, saudara-saudara pecinta bonsai kelapa ya. Jadi yang dimaksud dengan kembar diambil dengan filosofi tuahnya yang digunakan dengan sebagai obat itu adalah kelapa kembar yang satu. Yang paling utama itu yang dicari adalah buah kelapa yang satu, ketika dibuka di dalamnya itu ditemukan dua daging ya, 2 daging kelapa. Itu biasanya yang disebut dengan kelapa kembar untuk ke dunia pengobatan non medis yang dipakai sarana untuk obat atau tambur. Kemudian bisa saja dipakai yang kelapa kembar yang pohonnya kembar namun tidak kembar dari bawah ya. Ketika pohonnya satu tumbuh kemudian ada cabang kembar dia seperti bambu dampit, itu bisa dipakai buah yang satu agar sampai berbuah. Buah yang satu, cabangnya satu, ditunggu jatuhnya sendiri ya, jatuh sendiri, jangan dipetik. Ketika jatuh sendiri itu yang satu kita pungut, kita kumpulkan dulu yang satu. Itu juga bisa dipakai, dua-duanya dipakai menjadi satu, menjadi minyak atau sarana-sarana lainnya. Itu bisa juga dalam konsepnya disebut dengan kelapa kembar. Namun yang paling utama dicari adalah kelapa yang satu buah, satu bungkul ya. Kalau Bali itu ada 2 daging yang di dalam. Itu sangat susah ya dicari. Jadi orang-orang tertentu saja yang menemukan.
atau orang yang biasa menemukan namun nggak tahu untuk apa kayak itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah edukasi. Maaf, beribu maaf, bukan bermaksud menggurui. Mungkin yang lebih tahu silakan tulis di kolom komentar. Kita berbagi karena berbagi itu indah ya. Jadi sebagai bahan edukasi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua para pemirsa di Ganemali Channel ya. Jadi itu kelapa kembar. Kemudian yang terakhir ada kelapa julid namanya ya, kelapa julid. Tapi nggak banyak orang tahu ini ya, namanya kelapa julid. Ya, julid itu adalah sejenis ikan yang seperti ular di sungai ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa, ini sidat ya. Mungkin sidat ya, ikan sidat. Kayak lele tapi panjang kayak ular. Ya, itu namanya julid kalau di Bali. Ada yang namanya itu kelapa julid. Ya, namun nggak banyak yang tahu. Kelapa julid itu juga dilihat bukan dari buahnya, tetapi dari pohonnya. Ya, ketika kita menemukan pohon kelapa yang daunnya itu nempel ya, unik. Kayak teman-teman yang bikin bonsai kelapa itu kayak melingkar gitu ya. Saya akan tampilkan di seperti di video ini. Itu adalah jenis kelapa julid. Artinya kayak julid itu kalau masuk ke lubang di dalam air, dia akan mengilit, mengkilit bahasa Balinya, artinya melingkar kayak ular gitu ya. Jadi kelapa itu pun seperti itu, melingkar, membulat. Daunnya sangat indah dilihat ya, namun jarang sekali bisa berbuah. Ya, dalam konsep berbagai studi banding juga teman-teman dari pengalaman banyak yang bilang itu namanya kelapa julid atau kelapa sidat ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin teman-teman yang tahu ya, nama binatang ikan itu yang seperti ular ya, sidat apa sidan ya. Maaf, saya kurang tahu bahasa Indonesianya, namun kalau di Bali kita sebut julid. Itu pun bisa dipakai, salah satunya adalah salah satu buah kelapa yang unik, kelapa yang bertuah, mempunyai filosofi. Jika berbuah itu bisa dipakai sebagai sarana atau mediator. Ya, jika kita bisa menemukan semua dari 1 sampai 5 itu dikumpulkan, dijadikan sebuah minyak. Beberapa orang dari konsep musade namanya pengobatan itu bisa dipakai untuk minyak obat non medis atau tambe ya, kalau dalam sudut kepercayaan orang yang bergerak di bidang itu ya. Yang terakhir itu adalah kelapa julid ya saudara-saudara. Itu. Jadi banyak sekali, masih banyak manfaat-manfaat lain, tuah-tuah atau filosofi yang tergandung dalam pohon kelapa. Baik itu sebagai upacara di Bali dalam Hindu, baik juga sebagai pengobatan dan lain sebagainya. Jadi kali ini di video ini mohon maaf saya bukan mengulas tentang pohon kelapa untuk sarana dari buah sampai daun muda atau lain sebagainya dipakai sebagai sarana untuk upacara, karena itu bukan ranah saya. Ada teman-teman di channel lain yang mungkin ranahnya ke sana ya, mungkin ide nak lingsir ataukah yang sudah mumpuni di bidang itu dalam konsep lontar Bali, itu ada di channel lain. Namun di channel saya ini saya lebih mengusus tentang pusaka alam, buah, kelapa atau lain sebagainya yang bisa dipakai berfilosofi, bertuah, bukan berfungsi, mohon maaf, berfilosofi, bertuah, dan dipercaya bisa dipakai untuk sarana atau mediator untuk dunia pengobatan, khususnya pengobatan non medis ya. Jadi begitu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Nuna Sampura, jika ada salah kata mari kita berbagi. Jika ada yang lebih tahu silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah selalu mendukung video-video saya, selalu menonton para sahabat Bali dan seluruh Nusantara, bahkan ada subscriber yang dari luar negeri. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat, mengedukasi, lebih mengenal daripada budaya tradisi leluhur Bali dan Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup dengan versi saya di Bali dengan para mesanti.
Semoga kita selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Salam Rahayu Nusantara. Santi, Santi, Santi. Terima kasih.